Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui, bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari, menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3167, 3168, 3169. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara lagi, apalagi soal meminta perdamaian. Yihe memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Setelah diduduki oleh Huben selama beberapa waktu, para jenderal di kota Kekaisaran Iblis ini menjadi sangat patuh, tanpa reserve. Yihe tahu bahwa tidak akan ada hasil jika berdiskusi dengan orang-orang ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian turun, lakukan tugas, dan jaga gerbang kota kalian masing-masing. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Semua jenderal itu mundur mematuhi perintah Yihe. Yihe duduk sendirian di aula utama dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Ayah." Pada saat ini, Yixia berlari masuk, diikuti oleh Liu Ruyan dan banyak murid lain dari sekte Kuali Giok di belakangnya. Yixia melihat putrinya, Yihe bergegas mendekat dan memeluknya erat. Selama ini, Yihe mengkhawatirkan keselamatan Yixia. Setelah bertukar salam dengan Yixia, Yihe memandang Liu Ruyan dan berkata, "Nona Liu, saya akan mengingat kebaikan besar sekte Kuali Giok Anda di hati saya. Jika sekte Kuali Giok membutuhkan saya benar-benar berkewajiban untuk memenuhinya. Hanya saja saat ini, tentara kota Raja Mingli sedang menekan dan mengepung kota kekaisaranku, jadi aku tidak bisa menjamu Anda dengan baik, dan kuharap Anda pergi secepatnya, agar tidak terjebak." Kaisar Iblis Yihe, kali ini saya membawa orang ke sini, selain untuk mengawal Putri Yisa, adalah untuk melihat apa yang dapat kami bantu. Jika saya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Dev akan menyalahkan saya jika dia mengetahuinya. Liu Ruyan berkata pada Yihe. Ketika Yihe mendengar ini, dia tersenyum kecut, dia tahu apa maksud Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan adalah wanita Dev, dan kota Kekaisaran Iblis juga aula Dev. Entah itu sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Dev. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. Kalau begitu terima kasih, Nona Liu, terima kasih, Yihe mengangguk. Tetua ketiga, mohon segera pimpin murid-murid sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil. Jika perang pecah, pasti akan ada banyak korban jiwa. Perintah Liu Ruyan kepada tetua ketiga. Siap laksanakan. Tetua ketiga mengangguk. Ni Heng, Fang Su, kalian berdua masing-masing bawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota. Dan jika kalian menemukan orang yang terluka, segera obati di tempat. Perintah Liu Ruyan lagi. Siap laksanakan. Ni Heng dan Fang Su juga menerima perintah pada saat yang sama. Melihat perintah Liu Ruyan yang tertib, Yihe juga memiliki harapan di hatinya. Dengan tambahan sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari masuk dari pintu. Semua orang berlumuran darah, dan sangat malu. Setelah melihat Yihe, mereka semua berlutut dan berkata, "Yao Huang, 5 tim yang kami kirimkan untuk membawa surat itu, semuanya dicegat dan dibunuh di tengah jalan, hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri." "Hah, bagaimana bisa terjadi? Bukankah aku perintahkan kalian supaya lewat jalan rahasia?" Yihe bertanya dengan wajah penuh keterkejutan saat melihat ini. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah menyiapkan penyergapan di jalan rahasia, dan mereka sudah mengetahui keberadaan jalan rahasia itu, kata penjaga. Ketika Yihe Yao Huang mendengar ini, dia langsung marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Hu Ben, seorang pengkhianat, pastilah orang itu yang memberitahu mereka." Sekarang tampaknya seluruh kota Kaisar Iblis tidak memiliki rahasia lagi. "Ayah, ada apa? Ada apa?" tanya Yisa. "Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis dan kota raja lainnya untuk memberitahu mereka tentang situasi di sini. Saat mereka tahu situasi di sini, mereka pasti akan melihat manfaat besar di sini, dan akan mengirimkan pasukan ke sini. Dan pada saat itu, Raja Li tidak akan berani bertindak gegabah."
Jika dia secara paksa menyerang kota kekaisaran iblis kita, itu akan menjadi seperti ikan mati dan jaring rusak. Pada akhirnya, burung kedidi dan kerang akan bertarung, dan yang mendapat keuntungan dari pertarungan itu adalah nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li mundur. Aku tidak menyangka orang ini telah menyiapkan segala sesuatunya. Yi He mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Yi He, serahkan masalah ini padaku. Aku akan berbicara dengan orang-orang tua itu dan meminta mereka mengirim pasukan. Saat ini, Helena masuk dan berkata. Melihat Helena, Yi He ragu-ragu dan berkata, jika kamu di masa lalu, pasti tidak akan ada masalah bagimu untuk maju. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran iblis, kan? Helena dahulunya sangat kuat, tapi setelah turun ke dunia sekuler, kekuatannya telah turun drastis, dan sekarang hanya berada di alam komposit. Jika dia meninggalkan kota kekaisaran iblis, Raja Li pasti akan menangkapnya. Jangan khawatir, Raja Li mungkin akan curiga, tapi dia tidak akan langsung mencegatku ketika dia melihatku. Tapi yang terpenting adalah berapa lama kota kekaisaran iblismu ini bisa memberikan perlawanan. Karena mereka semuanya ada di benua lain, dan jaraknya jauh, jadi butuh waktu bagiku untuk datang dan pergi menemui mereka. Helena bertanya pada Yi He. Saya masih memiliki 100.000 tentara di kota kekaisaran iblis. Dan dengan formasi sihir di sekitar kota kekaisaran iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama 10 hari atau setengah bulan. Itu bagus, tunggu kabar baik dariku. Setelah Helena selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi burung Phoenix api, terbang menuju luar kota. Melihat Helena langsung berubah menjadi burung Phoenix, mata Yixia langsung melebar, dan dia berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya, Ayah, ini bukan itu. Ya, dia adalah Helena, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, aku tidak menyangka dia akan terlempar ke dunia sekuler, dan sekarang Tuan Dev adalah tuannya Helena. Sebelum Yixia selesai berbicara, Yi He mengangguk dan berkata, apakah Dev pemilik burung Phoenix api ini? Ekspresi Yixia bahkan lebih sulit dipercaya. Dan pada saat ini, burung Phoenix api membubung ke langit, dengan sayap menyala yang terus melambai. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya dari kota Kaisar Iblis, Li Xing sedang melihat kota Kaisar Iblis di depannya, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Karena tidak akan lama lagi kota Kaisar Iblis ini akan dianeksasi oleh kota Raja Mingli mereka. Dia akan bisa melakukannya bila saatnya tiba, dia akan menjadi raja di kota Kaisar Iblis ini, dan dia bisa menekan Putri Yisa di bawahnya. Alasan mengapa Li Xing tidak melakukan apapun ketika Hu Ben mengendalikan kota kekaisaran iblis adalah karena dia ingin mengandalkan Hu Ben untuk menyingkirkan orang-orang yang fanatik dan loyal menjaga kerajaan kota kekaisaran iblis. Dan setelah itu, baru dia akan memikirkan cara untuk membunuh Hu Ben, sehingga dia bisa mendapatkan kota kekaisaran iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali, dia tidak menyangka Yi He akan kembali ke kota kekaisaran iblis secepat itu. Kemudian dia membunuh Hu Ben, dan mendapatkan kembali kendali atas kerajaannya. Tuanku, anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Yixia ke kota, dan saya menyuruh bawahan saya untuk berpura-pura tidak melihatnya. Pada saat ini, seorang jenderal dari Wang Cheng melangkah maju dan berbisik kepada Li Xing. Hahaha, sekarang Sekte Kuali Giok dan Yixia telah memasuki kota, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Mereka pasti mengira mereka bertindak diam-diam dan menyelinap ke kota kekaisaran iblis, dikira kita tidak mengetahuinya. Seperti semua orang tahu, saya sengaja membiarkan mereka masuk, sehingga saya bisa menangkap semua kura-kura di dalam guci. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Singer, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh Hu Yixiao. Ayah, sebagian besar anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Yixia ke kota kekaisaran iblis, dan kita dapat melancarkan serangan kapan saja, kata Li Xing kepada Raja Li. Sekte Kuali Giok masih ada di sini. Li Wang tersenyum dingin, lalu memandang Hu Yixiao di belakangnya dan berkata, Penatua Hu, selanjutnya Anda dapat pergi ke Sekte Kuali Giok, dan akan mudah bagimu untuk menguasai Sekte Kuali Giok itu. Segeralah ambillah Kuali Giok, dan jangan lupa janjimu padaku. Jangan khawatir, Raja Li, aku akan mengambil Kuali Giok, dan aku pasti akan mengikuti perintah Li Wang di masa depan, dan semua sumber daya di Kuali Giok akan disiapkan kapan saja Raja Li ingin menggunakannya. Hu Yixiao berkata seperti anjing pesek, mengangguk dan menundukkan kepalanya. Hahaha, Li Wang melambaikan tangannya, berangkatlah,
aku akan mengirimkan ratusan penjaga untukmu. Hu Yixiao pergi dengan penuh rasa terima kasih. Saat Hu Yixiao pergi, Li Xing melihat nyala api terbang dari langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Ayah, lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis. Mungkin mereka akan memindahkan kekuatan. Li Xing buru-buru menunjuk ke api di udara dan berkata. Ketika Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, haruskah kita mencegatnya? Melihat Raja Li tidak berbicara, Li Xing bertanya lagi. Namun Raja Li masih tidak berbicara, matanya tertuju pada nyala api. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja, jangan dicegat. Ayah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Itu pasti orang-orang yang dikirim oleh kota Kekaisaran Iblis untuk menyelamatkan para prajurit. Li Xing bertanya dengan bingung, itu bukan seseorang dari kota Kekaisaran Iblis. Itu burung Phoenix api, kata Raja Li. Phoenix api? Li Xing tertegun sejenak, lalu menarik napas dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat Phoenix api, mengapa tiba-tiba muncul di kota Kekaisaran Iblis? Mungkinkah, jangan menebak-nebak, ini pasti tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak peduli kenapa Phoenix api ada di sini, segera beri perintah dan bersiap untuk menyerang. Raja Li berkata dengan mata dingin. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat ini, jadi dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Li Xing mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang langsung meledak di udara. Suara ledakan langsung membuat pasukan kerajaan di kaki gunung bergerak. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota Kekaisaran Iblis. Kaisar Iblis, ini tidak baik, pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang. Seorang penjaga bergegas melapor. Ketika Yihe Yao Huang mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, lalu dengan cepat keluar dari aula dan menaiki menara. Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli bergerak maju dengan seragam. Di depan pasukan ini, ada berbagai jenis monster, yang terus mengaum. Yihe tahu kota Raja Mingli, barisan depan hanyalah serangan tentatif. Jika kota Kekaisaran Iblis tidak berani menghadapi serangan tentatif lawan, itu pasti akan berdampak besar pada moral tentaranya. Tetapi jika dia pergi keluar kota untuk berperang, itu akan membuang-buang pasukan. Yang diinginkan Yihe adalah menunda waktu, berharap Helena akan memberitahu Kaisar Iblis dan Raja Monster lainnya sesegera mungkin. Yixia melirik ke arah Yihe. Dia mengetahui apa yang ayahnya pikirkan dan apa yang membuatnya ragu-ragu, jadi dia menangis untuk waktu yang lama. Segera, sesosok tubuh datang ke sisi Yixia. Orang ini adalah Lang Feng yang ditutupi rambut. Lang Feng, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan. Perintah Yixia kepada Lang Feng, siap laksanakan. Lang Feng menerima perintah itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan. Tetapi Lang Feng tidak ragu-ragu bahkan jika dia tahu dia akan mati. Lang Feng berbalik dan hendak melompat keluar kota. Yixia tidak tahan dan berkata, Lang Feng, perhatikan keselamatan. Lang Feng tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Lang Feng melompat ke bawah, lolongan serigala keluar dari mulutnya. Diiringi lolongan serigala, ribuan serigala iblis melonjak dari segala penjuru kota. Serigala monster ini menjaga gerbang kota dengan gigi terbuka. Ayah, apa yang dilakukan kota Kekaisaran Iblis ini? Apakah mereka ingin menghentikan pasukan kita dengan serigala iblis kecil ini? Benar-benar konyol. Sudut mulut Li Xing sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi Raja Li memiliki pandangan yang dalam, dan ekspresinya tidak santai. Serigala iblis ini tidak digunakan untuk memblokir pasukan kita, tetapi untuk meningkatkan moral. Li Wang berkata perlahan, apa maksudmu? Li Xing tidak mengerti maksudnya. Serigala iblis ini tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak mundur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para prajurit di kota Kaisar Iblis dan meningkatkan semangat mereka, kata Li Wang dengan sedikit kekaguman.